Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari secara bersama-sama membaca sholawat li khamsatun. Semoga wabah virus corona segera sirna dan kita bisa beraktivitas kembali tanpa halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Sahabat keluarga yang dirahmati Allah, semoga selalu bahagia dan diberikan kemudahan untuk membahagiakan orang lain. Menjadi orang tua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Menjadi orang tua harus selalu belajar dan terus belajar. Tidak hanya seorang anak yang dituntut untuk belajar, tapi sebagai orang tua juga harus meningkatkan ilmu pengetahuannya, harus disesuaikan dengan zamannya. Ketika sebagai orang tua mempunyai anak, mempunyai generasi penerusnya, tentu mempunyai harapan yang tinggi untuk membekali, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bekal apa yang harus diberikan kepada anak? Tentu pendidikan yang setara, yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika anak perempuan dibekali dengan ilmu domestik seperti memasak, mencuci, kemudian ngepel, nyapu, nyetrika, maka ketika kita mempunyai anak laki-laki juga harus dibekali ilmu domestik seperti masak, nyetrika, nyapu, nyepel, dan yang lainnya. Untuk apa? Ketika sudah berumah tangga, ketika sudah bermasyarakat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak membeda-bedakan status orang lain karena status jenis kelaminnya ataupun karena status sosialnya. Begitupun ketika kita mempunyai anak laki-laki, memberikan kebebasan pendidikan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan harapannya, maka kita ketika mempunyai anak perempuan juga harus memberikan kebebasan yang sama di dalam dunia pendidikan. Harus memberikan pendidikan setinggi-tingginya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan harapannya. Jangan sampai karena mempunyai anak perempuan saja kemudian tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan seperti halnya ketika memiliki anak laki-laki. Yang selanjutnya, ketika mempunyai anak laki-laki diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan jodohnya. Nah ini ya, maka ketika kita mempunyai anak perempuan juga harus memberikan kebebasan yang sama terkait pilihan jodohnya. Namun di sini perlu digarisbawahi, tetap sebagai orang tua memberikan rambu-rambu yang sama. Jodoh yang baik itu yang seperti apa, yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan syariat dan lain sebagainya, itu penting juga. Di sini untuk apa? Bekal-bekal pendidikan yang sama, yang setara, yang harus diterapkan di dalam keluarga agar seorang anak laki-laki tidak merasa aku kilo laki-laki maka tidak melakukan pekerjaan domestik. Begitupun ketika anak perempuan, maka bukan berarti nanti dia tidak melakukan mengasah potensi yang ada di dalam dirinya karena menjadi perempuan. Tugas saya kan sumur, kasur, dapur ketika sudah berkeluarga. Tidak seperti itu. Laki-laki maupun perempuan dibekali dengan
akal yang sama seperti yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Di situ ditegaskan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara sesuai dengan ketakwaannya. Ketika perempuan lebih bertakwa daripada laki-laki, maka juga harus dihormati dan mendapatkan surga. Begitupun laki-laki. Dan Islam, kita sebagai agama, kita sebagai orang yang memeluk agama Islam juga sudah diajarkan bahwasannya laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban percaya akan iman. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, di mana laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan, juga harus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itu pun berlaku juga bagi laki-laki gitu. Dan juga di dalam hal sosial, ketika seorang laki-laki diwajibkan untuk berbuat baik, kemudian mencegah perbuatan mungkar, maka seorang perempuan juga mempunyai tugas yang sama, menebar kebaikan, mengajar kebaikan, dan mencegah kemadharatan dan kemungkaran. Jadi tugas laki-laki dan perempuan itu sama. Sebagai orang tua juga tidak hanya memberikan teori atau penjelasan dan serta pengertian, tapi juga dicontoni. Dalam hal ketika sebagai suami ya, di sini harus ikut serta melakukan pekerjaan domestik yang ada di rumah. Begitupun seorang perempuan jangan serta-merta fokus pada pekerjaan domestik yang ada di rumah, tapi harus mengasah skillnya, kemampuannya untuk juga melibatkan diri untuk di ranah publik. Disitulah akan ada penanaman yang tertanam di dalam diri seorang anak bahwa orang tua saya itu sudah memberikan pendidikan yang terbaik, yakni memberikan contoh, memberikan bimbingan dan arahan untuk memuliakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan sama. Ketika melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala, dan ketika meninggalkan keburukan itu adalah anjuran agama dan ajaran agama. Seperti halnya yang disampaikan oleh Gusmus ya, bahwasanya ma akraman nisa illal karim wa ma'aha hunna illal laim, yang artinya tiada yang memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tiada yang menghinakan perempuan kecuali orang hina. Bagi para orang tua dan calon orang tua dan masyarakat yang masih membeda-bedakan memberikan pendidikan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka di sini tidak perlu ditiru. Jangan ditiru, jangan dibudayakan dan diteruskan. Bagi para orang tua yang mau berbenah diri memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, mari mulai sekarang membiasakan, membudayakan, memberikan hak serta kewajibannya bagi anak laki-laki maupun perempuan, yaitu kebebasan yang mulia dalam hal memberikan pendidikan ya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan teknologinya, sesuai dengan ilmu pengetahuan pada zamannya. Laki-laki maupun perempuan harus diberikan hak dan kewajiban yang sama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.